Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami mengenai anggaran fleksibel dan analisis varians yang beranggotakan 1. Nugrahini Putri Widarti NPM 080, kedua Salsa Nur Hidayah NPM 101, yang tiga Anjar Prastika NPM 105, yang keempat Galuh Ferizalia NPM 123. Saya, Salsa Nur Hidayah, NPM 101, ingin mempresentasikan mengenai varians yang menguntungkan dan tidak menguntungkan. Varians laba yang menguntungkan atau favorable profit variance adalah varians yang terjadi apabila laba aktual melebihi laba yang dianggarkan. Varians laba yang tidak menguntungkan atau unfavorable profit variance adalah varians yang terjadi apabila laba aktual berada di bawah laba yang dianggarkan. Karena kenaikan pendapatan akan meningkatkan laba, varians pendapatan bekerja dengan cara yang persis sama, akan menghasilkan varians pendapatan yang menguntungkan atau favorable revenue variance adalah varians yang terjadi apabila pendapatan aktual melebihi pendapatan yang dianggarkan. Dan varians pendapatan yang tidak menguntungkan atau unfavorable revenue variance adalah varians yang terjadi apabila pendapatan aktual berada di bawah pendapatan yang dianggarkan. Selanjutnya, Peraga 8 Strip 1, Dominion Company laporan kinerja dengan menggunakan anggaran statis untuk bulan yang berakhir 30 Juni. Peraga 8 Strip 1 menunjukkan hasil aktual untuk volume penjualan sebanyak 7.000 unit pada bulan Juni di kolom 1, jumlah yang dianggarkan untuk volume penjualan sebanyak 9.000 unit di kolom 2, dan varians yaitu perbedaan antara kolom 1 dengan kolom 2 pada kolom 3. Pada varians terdapat huruf U dan F besar. Huruf U menunjukkan bahwa varians biaya yang tidak menguntungkan terjadi apabila biaya aktual lebih besar dari biaya yang dianggarkan. Varians pendapatan atau laba yang tidak menguntungkan terjadi apabila pendapatan atau laba aktual lebih kecil dari yang dianggarkan. Sedangkan huruf F menunjukkan varians biaya yang menguntungkan terjadi apabila biaya aktual lebih kecil dari biaya yang dianggarkan. Varians pendapatan atau laba yang menguntungkan terjadi apabila pendapatan atau laba aktual lebih besar dari yang dianggarkan. Jadi dapat disimpulkan seperti pada tabel berikut, yaitu varians yang menguntungkan atau F versus yang tidak menguntungkan atau U. Pada laba, jika laba aktual lebih besar dibandingkan laba yang diharapkan, maka varians menunjukkan varians yang menguntungkan. Sedangkan jika laba aktual lebih kecil dibandingkan laba yang diharapkan, maka varians menunjukkan tidak menguntungkan. Pada pendapatan, jika pendapatan aktual lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang diharapkan, maka varians menunjukkan varians yang menguntungkan. Dan jika pendapatan aktual lebih kecil dibandingkan pendapatan yang diharapkan, maka varians menunjukkan varians yang tidak menguntungkan. Pada biaya aktual, jika biaya aktual lebih besar dibandingkan biaya yang diharapkan, maka varians tidak menguntungkan. Sedangkan pada biaya aktual lebih kecil dibandingkan biaya yang diharapkan, maka varians menunjukkan varians yang menguntungkan. Selanjutnya, anggaran statis versus anggaran fleksibel. Anggaran statis atau static budget adalah anggaran yang hanya disusun untuk satu tingkat aktivitas yang diharapkan. Sedangkan anggaran fleksibel atau flexible budget atau anggaran variabel atau variable budget adalah anggaran yang disesuaikan dengan tingkat aktivitas yang berbeda. Untuk mengilustrasikan konsep tersebut, misalkan Dominion Company berharap menjual 9.000 unit. Anggaran statis terdiri dari pendapatan, biaya, dan laba yang diharapkan pada volume 9.000 unit.
Akan tetapi, untuk menghadapi kemungkinan bahwa volume lebih rendah dari 90 unit, Domani Company dapat menyusun anggaran fleksibel yang memprediksi pendapatan, biaya, dan laba pada volume yang lebih rendah, katakan volume sebanyak 7.000 atau 8.000 unit. Anggaran fleksibel menunjukkan pendapatan, biaya, dan laba yang diharapkan pada volume alternatif. Selanjutnya, rumus anggaran fleksibel. Paragraf 8-2 menunjukkan versi grafik dari rumus anggaran fleksibel untuk Dominion Company berdasarkan pemicu biaya tunggal, yaitu unit output. Garis penuh antara 7.000 dan 9.000 unit mengindikasikan bahwa rentang yang relevan untuk rumus anggaran fleksibel adalah 7.000 hingga 9.000 unit. Dalam rentang tersebut, kita mengharapkan biaya tetap selalu konstan pada 70.000 US dollar per bulan, yaitu titik di mana garis bertemu dengan sumbu vertikal, dan biaya variabel sebesar 21,80 US dollar per unit, yaitu kemiringan garis. Garis putus-putus di bawah 7.000 unit mengindikasikan bahwa bagian dari garis anggaran fleksibel tersebut berada di luar rentang yang relevan. Selanjutnya, paragraf 8-3 menunjukkan anggaran fleksibel untuk tingkat output masing-masing sebanyak 7.000, 8.000, dan 9.000 unit. Anggaran fleksibel memasukkan pengaruh perubahan aktivitas terhadap setiap pendapatan dan biaya. Perhatikan bahwa anggaran statis merupakan anggaran fleksibel untuk tingkat aktivitas awal yang direncanakan. Jadi, jumlah yang ditunjukkan di kolom anggaran pada paragraf 8-1 pada slide sebelumnya untuk penjualan sebanyak 9.000 unit, yaitu anggaran statis, sama persis dengan jumlah pada kolom paling kanan paragraf 8-3, yaitu anggaran fleksibel untuk penjualan sebanyak 9.000 unit. Selanjutnya, anggaran fleksibel berdasarkan aktivitas atau activity-based flexible budget adalah anggaran yang didasarkan pada biaya yang dianggarkan untuk setiap aktivitas dengan menggunakan pemicu biaya terkait. Paragraf 8-4 menunjukkan anggaran fleksibel berdasarkan aktivitas dari Dominion Company. Terdapat 4 aktivitas, yaitu pemrosesan, stok, pemasaran, dan administrasi. Untuk setiap aktivitas, biayanya bergantung pada pemicu biaya yang berbeda. Sebagai contoh, di paragraf 8-4 kita mengasumsikan bahwa biaya stup bersifat variabel sehubungan dengan jumlah stup, sementara di paragraf 8-3 pada slide sebelumnya, kita mengasumsikan bahwa biaya stup sebesar 12.000 US dollar yang tercakup dalam biaya manufaktur sebesar 37.000 US dollar bersifat tetap sehubungan dengan unit output. Untuk melihat mengapa biaya stup dapat bervariasi sehubungan dengan jumlah stup tetapi tidak dengan jumlah unit, mari pertimbangkan contoh pelengkapan stup. Setiap kali karyawan menetapkan proses produksi atau production run, mereka menggunakan batch perlengkapan stup. Akan tetapi, begitu proses di stup, produksi unit tambahan tidak menggunakan perlengkapan stup tambahan. Jadi, biaya perlengkapan bervariasi secara langsung dengan jumlah stup atau pada biaya 500 US dollar per stup, tetapi tidak bervariasi secara langsung dengan jumlah unit yang diproduksi. Bandingkan anggaran fleksibel tradisional atau paragraf 8-3 dan anggaran fleksibel berdasarkan aktivitas atau paragraf 8-4. Perhatikan bahwa asumsi tentang biaya tetap dan variabel berbeda pada kedua paragraf. Karena asumsi yang berbeda tentang perilaku biaya yang dihitung dengan menggunakan pemicu biaya tunggal akan berbeda dari biaya yang dihitung dengan menggunakan berbagai pemicu biaya berdasarkan aktivitas. Selanjutnya, varians anggaran statis dan varians anggaran fleksibel. Varians anggaran statis atau static budget variance adalah perbedaan antara hasil aktual dan anggaran statis untuk tingkat output awal yang direncanakan. Pada kolom 2 paragraf 8-1 adalah anggaran statis untuk proyeksi penjualan 9.000 unit. Kolom 3 menunjukkan varians anggaran statis. Paragraf 8-1 menunjukkan perbedaan antara
rugi operasi aktual sebesar 11.570 US dollar dan laba operasi yang dianggarkan sebesar 12.800 US dollar adalah varians laba anggaran statis 24.370 US dollar O. Varians anggaran fleksibel atau flexible budget variance adalah perbedaan antara hasil aktual dan anggaran fleksibel untuk tingkat output aktual yang dicapai. Varians anggaran fleksibel merefleksikan bagaimana hasil aktual menyimpang dari apa yang diharapkan berdasarkan tingkat aktivitas yang dicapai. Pendekatan anggaran fleksibel menyatakan, berikan saya setiap tingkat aktivitas yang dicapai, dan saya akan menyediakan anggaran yang disesuaikan dengan tingkat tertentu. Sebagai contoh, jika penjualan Dominion ternyata 7.000 unit dan bukan 9.000, anggaran fleksibel akan menunjukkan laba mana yang diharapkan berdasarkan tingkat penjualan yang dicapai sebanyak 7.000 unit. Banyak perusahaan secara rutin melenturkan anggarannya untuk menyediakan benchmark yang lebih baik demi mengevaluasi kinerja. Selanjutnya, Peraga 8/5 menunjukkan hubungan antara varians anggaran statis dan anggaran fleksibel serta varians tingkat aktivitas. Saya Anjel Prastika NPM 105 akan menjelaskan mengenai mengintegrasikan varians anggaran statis, anggaran fleksibel, dan aktivitas penjualan. Peraga 8/5 pada slide sebelumnya tadi juga menunjukkan bahwa varians anggaran statis adalah yang pertama, jumlah perbedaan antara hasil aktual dan anggaran fleksibel. Yang kedua, perbedaan antara jumlah anggaran statis dan jumlah dalam anggaran fleksibel yang disebut sebagai varians tingkat aktivitas atau activity level variance. Varians tingkat aktivitas ini menguraikan pengaruh operasi yang dianggarkan pada tingkat aktivitas aktual yang berbeda dari tingkat aktivitas yang digunakan untuk menentukan anggaran statis. Karena itu, jika tingkat aktivitas aktual sama dengan tingkat dalam anggaran statis awal, varians tingkat aktivitas akan menjadi 0. Nah, varians tingkat aktivitas di sini itu disebut sebagai varians aktivitas penjualan atau sales activity variance yang merupakan varians tingkat aktivitas apabila penjualan digunakan sebagai pemicu biaya. Selanjutnya, pada peraga 8/6 ini merupakan ikhtisar kinerja untuk bulan yang berakhir 30 Juni 20x1 yang menunjukkan pembagian varians anggaran statis menjadi varians anggaran fleksibel dan varians tingkat aktivitas yang diilustrasikan bagi Dominion Company. Untuk kolom pertama ini menunjukkan hasil aktual pada tingkat aktivitas aktual yang angkanya itu diperoleh dari peraga 8/1. Unitnya itu ada 7.000, penjualannya 217.000 US dollar, biaya variabelnya 158.270 sehingga margin kontribusinya 58.730 US dollar. Biaya tetapnya itu 70.300 sehingga laba operasinya menghasilkan minus 11.570 US dollar. Untuk kolom yang kedua menunjukkan varians anggaran fleksibel yang dapat dihitung dengan cara kolom 1 dikurangi kolom 3. Nah, di sini unitnya 0, penjualannya 0, biaya variabelnya itu 5.670 U. Di sini tidak menguntungkan karena hasil aktualnya itu lebih besar daripada anggaran fleksibel. Sehingga margin kontribusinya itu 5.670 U US dollar. Biaya tetapnya 300 U, laba operasinya itu 5.970 U. Untuk kolom ketiga menunjukkan anggaran fleksibel untuk aktivitas penjualan aktual yang angkanya itu diperoleh dari kolom 7.000 unit di peraga 8/3. Di sini unitnya ada 7.000, penjualannya 217.000 US dollar, biaya variabelnya 152.600 sehingga margin kontribusinya 64.400.
biaya tetapnya 70.000, sehingga laba operasinya menghasilkan minus 5.600 US dollar. Untuk kolom yang keempat itu menunjukkan varians aktivitas penjualan yang dapat dicari dengan kolom 3 dikurangi kolom 5. Di sini unitnya 2000 U, yaitu 7000 dikurangi 9000 menghasilkan 2000 U. U di sini tidak menguntungkan karena anggaran fleksibelnya kurang dari anggaran statis. Untuk penjualannya 62.000 US dollar U, biaya variabelnya 43.600 F. F itu di sini menguntungkan karena anggaran fleksibel lebih kecil daripada anggaran statis, sehingga margin kontribusinya itu 18.400 US dollar U, tidak menguntungkan. Biaya tetapnya 0 dan sehingga laba operasinya itu 18.400 U. Untuk kolom yang kelima yaitu anggaran statis. Di sini unitnya 9.000, penjualannya 279.000 US dollar, biaya variabelnya 196.200, sehingga margin kontribusinya itu 82.800 US dollar. Biaya tetapnya 70.000, menghasilkan laba operasi 12.800. Sehingga di sini total varians anggaran fleksibelnya itu 5.970 US dollar U dan total varians aktivitas penjualannya itu 18.400 U. Sehingga jumlah varians tingkat aktivitas dan varians anggaran fleksibel itu sama dengan varians anggaran statis, yaitu 18.400 US dollar U ditambah 5.970 U sama dengan 24.370 US dollar U, tidak menguntungkan. Selanjutnya mengenai varians pendapatan dan biaya. Yang pertama, varians aktivitas penjualan. Pada paragraf 8-6 itu juga menunjukkan bahwa varians laba aktivitas penjualan sebagai jumlah varians pendapatan aktivitas penjualan dan varians biaya aktivitas penjualan. Untuk rumusnya, varians laba aktivitas penjualan sama dengan varians pendapatan aktivitas penjualan ditambah varians biaya variabel aktivitas penjualan ditambah varians biaya tetap aktivitas penjualan, sama dengan 62.000 US dollar U ditambah 43.600 US dollar F ditambah 0 US dollar S, sama dengan 18.400 US dollar U. Sebagai alternatif, varians laba aktivitas penjualan sebesar 18.400 US dollar tersebut sebagai kekurangan 2.000 unit dikalikan margin kontribusi yang dianggarkan sebesar 9,20 US dollar per unit, didapat dari kolom paragraf 8-3. Untuk rumusnya, varians laba aktivitas penjualan sama dengan unit aktual dikurangi unit anggaran statis dikali kontribusi per unit yang dianggarkan, sama dengan 7.000 dikurangi 9.000 dikali 9,20 US dollar, sama dengan 18.400 US dollar yang tidak menguntungkan. Yang kedua yaitu varians anggaran fleksibel. Pada paragraf 8-6 juga menunjukkan varians laba sebagai jumlah varians pendapatan dan biaya. Varians anggaran fleksibel ditunjukkan di kolom 2, yaitu perbedaan antara hasil aktual di kolom 1 dan jumlah anggaran fleksibel untuk aktivitas penjualan aktual di kolom 3. Varians anggaran fleksibel adalah sebagai berikut. Varians laba anggaran fleksibel sama dengan laba aktual dikurangi laba anggaran fleksibel atau pada tingkat penjualan aktual, sama dengan minus 11.570 US dollar dikurangi minus 5.600 US dollar, sama dengan 5.970 US dollar U yang tidak menguntungkan. Pada kolom 2 paragraf 8-6 itu juga menunjukkan varians laba anggaran fleksibel sebesar 5.970 US dollar U adalah jumlah dari 3 varians. Yang pertama, varians pendapatan anggaran fleksibel, yang dalam contoh ini adalah
US dollar karena tidak ada perbedaan antara harga jual aktual dan harga jual fleksibel yang dianggarkan. Yang kedua, varians biaya anggaran fleksibel sebesar 5.670 US dollar U. Dan yang ketiga, varians biaya tetap anggaran fleksibel sebesar 300 US dollar U. Selanjutnya, pada peraga 8-7 ini merupakan laporan kinerja pengendalian biaya untuk bulan yang berakhir 30 Juni 20X1 yang menyajikan varians biaya anggaran fleksibel secara lebih terinci yang menunjukkan varians anggaran fleksibel untuk biaya manufaktur variabel dan tetap individual. Sebagai contohnya, varians anggaran fleksibel biaya variabel sebesar 5.670 US dollar U di peraga 8-6 adalah jumlah dari 8 varians biaya variabel individual. Kedelapan varians individual tersebut bersih terhadap varians sebesar 5.670 US dollar U secara keseluruhan. Nah, pada kolom terakhir peraga 8-7 ini menyajikan contoh beberapa penjelasan varians Dominion Company yang mungkin. Penjelasan tersebut mengilustrasikan bahwa tidak boleh mengasumsikan label menguntungkan dan tidak menguntungkan, memberitahukan segala hal yang diketahui. Sebagai contohnya yaitu varians pada sebesar 400 U, yaitu waktu pembersihan. Biaya aktual yang dikeluarkannya 2.500 dan anggaran fleksibelnya itu 2.100, sehingga penjelasan yang mungkin pembersihan tumpahan pelumas. Akibatnya, biaya pembersihan yang lebih tinggi dari yang dianggarkan tidak mengindikasikan kinerja yang buruk dari orang yang bertanggung jawab atas kebersihan. Begitu terjadi tumpahan. Keputusan untuk membersihkan sisa tumpahan tidak diragukan lagi merupakan keputusan yang baik. Selanjutnya yaitu peran standar dalam penentuan varians. Nah, baik varians anggaran statis maupun varians anggaran fleksibel itu bergantung pada biaya yang digunakan dalam rumus anggaran. Biaya rumus anggaran adalah biaya standar atau standar cost, yaitu biaya yang harus dicapai. Tetapi banyak perusahaan menetapkan biaya standar sama dengan biaya yang diharapkan atau expected cost, yaitu biaya yang paling mungkin dicapai. Tetapi perusahaan lainnya menggunakan definisi berdasarkan standar yang saat ini dapat dicapai atau currently attainable standard, yaitu tingkat kinerja yang dapat dicapai manajer dengan tingkat upaya yang realistis. Standar yang dapat dengan mudah diraih itu umumnya akan menghasilkan varians yang menguntungkan. Dan standar yang sangat sulit diraih itu umumnya akan menghasilkan varians yang tidak menguntungkan. Standar yang paling sulit diraih itu adalah standar yang sempurna atau perfection standard yang juga sering disebut sebagai standar yang ideal atau ideal standar, yang merupakan kinerja paling efisien yang mungkin di bawah kondisi terbaik yang dapat dibuat dengan menggunakan spesifikasi dan peralatan yang ada. Dan di sini ada 3 keunggulan utama dalam menetapkan standar. Yang pertama, standar yang dihasilkan menimbulkan varians yang mengindikasikan penyimpangan dari apa yang diharapkan secara normal dan lebih bermanfaat bagi manajemen by exception. Sebaliknya, standar yang sempurna cenderung menimbulkan varians tidak menguntungkan yang besar di setiap periode karena kesempurnaan tidak dapat diraih. Yang kedua, standar merupakan apa yang diharapkan dalam kondisi normal, sehingga perusahaan dapat menggunakan biaya standar yang sama untuk penganggaran keuangan dan penilaian persediaan. Sebaliknya, perusahaan tidak dapat menggunakan standar yang sempurna untuk penilaian persediaan atau penganggaran keuangan karena mengetahui bahwa biaya standar yang dihasilkan rendah secara tidak realistis. Yang ketiga, standar yang masuk akal memiliki dampak motivasional yang diinginkan terhadap karyawan, terutama jika digabungkan dengan insentif untuk melakukan perbaikan yang kontinu. Karyawan akan menerima standar sebagai tujuan kinerja yang masuk akal. Baik, nama saya Galuh Ferizalia, NPM 19133100123.
Pada slide ini, saya akan menjelaskan mengenai menemukan penjelasan tentang varians. Nah, ketika mengevaluasi kinerja, manajer biasanya akan membedakan antara efektivitas dengan efisiensi. Efektivitas merupakan tingkat di mana organisasi memenuhi tujuan, sedangkan efisiensi yaitu tingkat di mana organisasi meminimalkan sumber daya yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, pada prakteknya, kinerja mungkin saja efektif, efisien, keduanya, atau tidak keduanya. Sebagai contoh, pada Dominion Company menetapkan tujuan anggaran statis untuk pembuatan dan penjualan 9.000 unit. Nah, perusahaan secara aktual hanya membuat dan menjual 7.000 unit. Pertanyaannya, apakah Dominion telah efektif memenuhi tujuan penjualannya? Nah, jawabannya tidak. Kinerja tidak efektif seperti diukur oleh varians aktivitas penjualan. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah kinerja Dominion efisien? Manajer biasanya menilai tingkat efisiensi dengan membandingkan input aktual yang digunakan seperti bahan langsung dan tenaga kerja dengan input yang dianggarkan atau atas tingkat output. Nah, semakin sedikit input yang digunakan untuk memproduksi output tertentu, maka semakin efisien operasinya. Nah, di sini Dominion tidak efisien karena biaya aktual inputnya melebihi biaya yang diharapkan atas tingkat output aktual. Selanjutnya ada trade-offs di antara varians. Trade-offs bisa kita sebut dengan pertukaran atau keuntungan dan kerugian. Karena berbagai aktivitas suatu organisasi saling berhubungan, tingkat kinerja di satu bidang seringkali mempengaruhi kinerja di bidang lainnya, maka seringkali terdapat trade-offs antar biaya. Sebagai contoh, pada perusahaan McDonald's mungkin menghasilkan varians tenaga kerja yang menguntungkan dengan mempekerjakan karyawan kurang terampil dengan gaji yang lebih rendah, tetapi hal tersebut juga mungkin menimbulkan pemborosan yang lebih besar karena produk substandar harus dibuang, yang menghasilkan varians bahan yang tidak menguntungkan atau rugi. Lalu selanjutnya, kapankah manajemen harus menyelidiki varians? Nah, bagi beberapa item yang penting, setiap penyimpangan mungkin memerlukan tindak lanjut yang segera. Akan tetapi, bagi sebagian besar item, manajer mengakui bahwa meskipun semuanya beroperasi secara normal, varians tidak mungkin tepat nol. Nah, lalu untuk item tersebut, manajer merinci rentang varians yang dapat diterima berdasarkan analisis ekonomi, seberapa besar varians itu seharusnya sebelum penyelidikan layak dilakukan. Nah, karena mengetahui dengan tepat kapan penyelidikan harus dilakukan merupakan hal yang sulit, maka banyak organisasi mengembangkan aturan tidak tertulis atau rule of thumb yang mencakup baik ukuran absolut maupun relatif seperti menyelidiki semua varians yang melebihi $5.000 atau 15% dari biaya yang diharapkan. Selanjutnya, perbandingan dengan hasil periode sebelumnya. Beberapa organisasi membandingkan hasil aktual dengan hasil tahun lalu untuk periode yang sama ketimbang menggunakan benchmark anggaran fleksibel. Sebagai contohnya, suatu organisasi mungkin membandingkan hasil aktual bulan Maret 2013 dengan hasil aktual bulan Maret 2012. Akan tetapi, perbandingan simplistik dengan hasil periode sebelumnya ini harus selalu digunakan dengan hati-hati. Nah, padahal secara umum anggaran fleksibel yang dikembangkan dengan cermat akan menyediakan benchmark yang lebih baik ketimbang hasil periode sebelumnya untuk mengevaluasi kinerja. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan mengapa anggaran fleksibel yang dikembangkan dengan cermat akan menyediakan benchmark yang lebih baik ketimbang hasil periode sebelumnya untuk mengevaluasi kinerja. Berikut alasannya. Yang pertama,
Penggunaan hasil aktual dari tahun sebelumnya sebagai benchmark mengasumsikan bahwa nilai tahun sebelumnya adalah apa yang ingin kita capai dan tidak mengandung ketidakefisienan atau hasil substandar. Lalu yang kedua, terjadi banyak perubahan di lingkungan serta organisasi. Dan perubahan tersebut dapat membuat perbandingan dengan tahun lalu menjadi tidak valid. Slide selanjutnya, analisis yang lebih terinci atas varians anggaran fleksibel. Nah, kita membagi varians anggaran fleksibel ke dalam yang pertama, varians harga dan varians kuantitas. Ini untuk bahan dan tenaga kerja. Lalu yang kedua, varians pengeluaran dan varians efisiensi. Ini untuk overhead variabel. Lanjutannya ada varians bahan langsung dan tenaga kerja langsung. Nah, pada slide ini saya sajikan tabel yang nilainya merujuk pada Praga 8-7. Di sini saya sajikan varians anggaran fleksibel untuk bahan langsung dan tenaga kerja langsung yang masing-masing nilainya adalah $80 F, lalu $5.500 U. Huruf F di sini tandanya merupakan varians yang menguntungkan, sedangkan untuk huruf U merupakan varians yang tidak menguntungkan. Untuk menganalisis lebih lanjut varians anggaran fleksibel, kita memerlukan informasi yang lebih banyak. Pertama, kita memerlukan informasi tentang harga standar dan kuantitas standar yang digunakan dalam rumus anggaran fleksibel. Untuk anggaran fleksibel Dominion Company adalah jumlah yang diharapkan Dominion terjadi berdasarkan kuantitas standar dan harga standar untuk bahan langsung serta tenaga kerja langsung demi memproduksi output yang akan dicapai. Untuk rumusnya adalah sebagai berikut. Anggaran fleksibel sama dengan unit output aktual yang dicapai dikali input standar yang diizinkan per unit output yang dicapai dikali harga standar per unit input. Kita tahu bahwa anggaran fleksibel dibentuk untuk tingkat output aktual yang dicapai. Nah, kita akan mengacu anggaran fleksibel untuk output aktual yang dicapai adalah sebagai biaya standar yang diizinkan. Selanjutnya, saya sajikan dua gambar. Yang pertama, Praga 8-7. Yang kedua, tabel asumsi. Mari kita asumsikan untuk jumlah anggaran fleksibel pada Praga 8-7 ini didasarkan pada tabel asumsi, yaitu $10 per unit output untuk bahan langsung dan $8 per unit output untuk tenaga kerja langsung. Selain itu, kita juga mengasumsikan untuk kuantitas standar input yang diizinkan per unit output, yaitu untuk bahan langsung 5 pon, untuk tenaga kerja langsung setengah jam. Lalu untuk harga standar per unit input untuk bahan langsung yaitu $2 per pon, lalu untuk tenaga kerja langsung $16 per jam. Diketahui pada Praga 8-7 bahwa 7.000 unit output yang dicapai oleh Dominion ini merupakan anggaran biaya standar yang diizinkan. Lalu untuk menghitung biaya bahan langsung yang diizinkan, yaitu dengan cara 7.000 unit dikali 5 pon dikali $2 per pon, hasilnya $70.000. Sedangkan untuk biaya tenaga kerja langsung yang diizinkan, cara menghitungnya 7.000 unit dikali setengah jam dikali $16 per jam, hasilnya $56.000. Nilai tersebut ditunjukkan oleh anak panah berwarna merah. Selanjutnya, mari kita asumsikan harga dan kuantitas aktual yang menjelaskan biaya bahan langsung dan tenaga kerja langsung yang ditunjukkan di Praga 8-7 ini. Untuk biaya bahan langsung, asumsinya adalah Dominion membeli dan menggunakan 36.800 pon bahan pada harga per unit aktual sebesar $1,90 dengan total biaya aktual sebesar 36.800 dikali $1,90 sehingga menghasilkan 69.920
Mohon maaf, $69.920. Lalu untuk tenaga kerja langsung, asumsinya Dominion menggunakan 3.750 jam tenaga kerja pada harga atau tingkat per jam aktual sebesar $16,40. Sehingga total biayanya yaitu 3.750 dikali $16,40, hasilnya $61.500. Nilai tersebut bisa kita lihat pada anak panah berwarna biru. Selanjutnya, menghitung varians harga dan kuantitas. Varians anggaran fleksibel merupakan perbedaan antara biaya aktual yang dikeluarkan dan biaya anggaran fleksibel. Varians anggaran fleksibel ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, varians harga atau price variance, yaitu perbedaan antara harga input aktual dan harga input standar dikalikan dengan kuantitas aktual input yang digunakan. Sedangkan yang kedua, varians kuantitas atau quantity variance, merupakan perbedaan antara kuantitas aktual input yang digunakan dan kuantitas standar yang diizinkan untuk output yang dicapai dikalikan dengan harga standar input. Untuk varians harga, ini mengindikasikan apakah harga aktual yang dibayar lebih besar atau lebih kecil dari harga standar. Sedangkan varians kuantitas mengindikasikan apakah kuantitas aktual yang digunakan lebih besar atau lebih kecil dari kuantitas standar yang diizinkan untuk output yang dicapai. Nah, untuk rumus mencari varians harga yaitu dalam kurung harga aktual dikurangi harga standar, tutup kurung dikali kuantitas aktual yang digunakan. Sedangkan rumus untuk mencari varians kuantitas adalah dalam kurung kuantitas aktual yang digunakan dikurangi kuantitas standar yang diizinkan untuk output aktual dikali harga standar Sedangkan rumus untuk mencari varians kuantitas yaitu buka kurung kuantitas aktual yang digunakan dikurangi kuantitas standar yang diizinkan untuk output aktual, tutup kurung, dikali harga standar. Pada slide selanjutnya, saya paparkan Praga 8 Strep 9, yaitu pendekatan umum terhadap analisis varians, tenaga kerja langsung, dan bahan langsung. Praga 8 Strep 9 ini menunjukkan perhitungan varians harga dan kuantitas untuk bahan dan tenaga kerja Dominion Company. Pada gambar ini ada 3 kolom, yaitu kolom A, B, dan C. Pada kolom A, ini menyajikan biaya aktual yang dikeluarkan berdasarkan kuantitas aktual yang digunakan pada harga aktual. Pada kolom C, menyajikan jumlah anggaran fleksibel berdasarkan kuantitas input standar yang diizinkan untuk output yang dicapai dikalikan dengan harga standar. Nah, lalu kita memasukkan kolom B, yaitu kuantitas input aktual yang digunakan dikalikan dengan harga standar ini di antara kolom A dan C untuk memisahkan pengaruh harga dan kuantitas. Selisih antara kolom A dan B adalah varians harga yang diakibatkan oleh perbedaan antara harga aktual versus standar. Lalu, selisih antara kolom B dan C adalah varians kuantitas yang diakibatkan oleh perbedaan antara kuantitas aktual versus standar. Lalu, selisih antara kolom B dan C adalah varians kuantitas yang diakibatkan oleh perbedaan antara kuantitas aktual versus standar. Nah, untuk perhitungan pada bahan langsung, perhitungannya adalah sebagai berikut. Kuantitas aktual senilai 36.800 dikali harga aktual senilai $1,90,
hasilnya $69.920. Lalu untuk kolom B, pada bahan langsung kolom A, perhitungannya sebagai berikut, yaitu kuantitas input aktual senilai 36.008. Perhitungan pada bahan langsung. Perhitungan untuk bahan langsung pada kolom A yaitu kuantitas input aktual senilai 36.800 dikali harga aktual senilai $1,90, hasilnya $69.920. Lalu untuk kolom B, kuantitas input aktual senilai 36.800 dikali harga standarnya yaitu $2, hasilnya $73.600. Lalu untuk kolom C, yaitu kuantitas input standar yang diizinkan untuk output yang dicapai, yaitu senilai 7.000 unit, dikali output. Pada kolom C, kuantitas input standar yang diizinkan untuk output yang dicapai senilai 7.000 unit, dikali harga standar, yaitu 5 pound dikali $2, hasilnya $70.000. Lalu untuk varians harga bahan langsung dicari dengan kolom A dikurangi kolom B, nilainya $69.920 dikurangi $73.600, hasilnya $3.680 F atau menguntungkan. Lalu untuk varians kuantitas dicari dengan kolom B kurangi kolom C, yaitu senilai $73.600 dikurangi $70.000, hasilnya $3.600 U atau menguntungkan. Lalu untuk varians anggaran fleksibel untuk bahan langsung dicari dengan kolom A dikurangi kolom C, yaitu senilai $69.920. $69.920 dikurangi $70.000, hasilnya $80 F atau menguntungkan. Lalu untuk tenaga kerja langsung, caranya sama dengan nominal pada kolom A yaitu 3.750 jam dikali 16,40 jam per jam dengan cara 3.750 jam dikali $16,40 per jam, hasilnya $61.500. Untuk kolom B, 3.750 jam dikali $16 per jam sama dengan $60.000. Lalu untuk kolom C, 7.000 unit dikali 0,5 jam dikali $16, hasilnya $56.000. Lalu untuk varians harga pada tenaga kerja langsung dicari dengan kolom A dikurangi kolom B, yaitu $61.500 dikurangi $60.000, hasilnya $1.500 U atau menguntungkan. Untuk varians kuantitas tenaga kerja langsung dicari dengan kolom B dikurangi kolom C, yaitu $60.000 dikurangi $56.000, hasilnya $4.000 U atau menguntungkan. Lalu untuk varians anggaran fleksibel tenaga kerja langsung dicari dengan kolom A dikurangi kolom C, yaitu $61.500 dikurangi $56.000, hasilnya $5.500 U atau menguntungkan. Baik, terima kasih. Dari saya cukup sekian terima kasih. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan. Terima kasih. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Nugraini Putri. Saya Nugraini Putri, NPM 80 akan melanjutkan presentasinya. Di sini ada panel atau peraga 8/10, yaitu menyajikan tinjauan
grafis atas perhitungan varian harga dan kuantitas. Panel A dan panel B menunjukkan kasus sederhana di mana ada baik varian kuantitas maupun harga, tetapi tidak keduanya, sehingga tidak ada interaksi antara varian harga dan kuantitas. Di kedua panel itu, anggaran fleksibel adalah kuantitas standar yang diizinkan dikalikan dengan harga standar. Varian bergantung pada perbedaan antara harga standar dan aktual serta perbedaan antara kuantitas standar dan aktual. Di panel A, varian adalah kuantitas yang digunakan lebih dari kuantitas standar dikalikan harga standar. Di panel B, varian adalah harga yang dibayarkan lebih dari harga standar dikalikan kuantitas standar. Panel C mengilustrasikan situasi di mana baik varian kuantitas maupun harga muncul. Interaksi antara kedua varian itu direpresentasikan oleh area yang bersinggungan. Secara konsep, pengaruh gabungan tersebut dapat didefinisikan menjadi varian ketiga yang terpisah. Dalam praktik, sebagian besar perusahaan memasukkan pengaruh gabungan tersebut sebagai bagian dari varian harga, seperti perhitungan yang ditunjukkan di peraga 8-9. Ini berarti varian harga merupakan hasil perkalian perbedaan antara harga aktual dan standar dengan total kuantitas aktual yang digunakan. Definisi tersebut memasukkan pengaruh gabungan yang direpresentasikan oleh area yang bersinggungan sebagai bagian dari varian harga. Varian kuantitas kemudian adalah perbedaan antara kuantitas aktual dan standar dikalikan dengan harga standar. Menginterpresentasikan varian harga dan kuantitas. Dengan membagi varian anggaran fleksibel menjadi varian harga dan kuantitas, kita dapat mengevaluasi manajer menjadi lebih baik tentang varians yang dapat mereka kendalikan. Mari pertimbangkan manajer operasi yang memiliki kendali atas kuantitas bahan yang digunakan dalam proses produksi tetapi hanya memiliki kendali yang minimum atas harga. Dalam kasus tersebut, varians kuantitas akan lebih relevan ketimbang varians harga ketika mengevaluasi manajer operasi. Siapa yang menjadi kendali atas varians harga? Manajer yang bertanggung jawab atas pembelian bahan mungkin memiliki beberapa kendali terhadap harga, sehingga bertanggung jawab atas varians harga. Akan tetapi, manajer pembelian mungkin tidak memiliki banyak kendali atas harga. Mengapa? Karena kekuatan pasar eksternal seringkali menjadi pengaruh utama terhadap harga. Tanpa memandang apakah setiap manajer memiliki kendali atas harga, sangatlah penting untuk memisahkan varians harga dan kuantitas bila mana varians kuantitas penting untuk dievaluasi. Sebagai contoh, harga komoditas gandum, oat, jagung, dan beras mungkin berada di luar pengendalian manajer General Mills. Dengan memisahkan varians dari harga varians kuantitas, pembuatan sarapan dapat berfokus pada varians kuantitas untuk menilai apakah manajer menggunakan bahan dengan efisien. Selanjutnya, kita harus berhati-hati untuk mempertimbangkan insentif yang dicapai oleh varians harga dan kuantitas, berfokus secara eksklusif pada varians harga bahan dan menyediakan insentif yang bekerja melawan tujuan JIT, organisasi, dan manajemen mutu total atau TQM. Sebagai contoh, manajer pembeli yang hanya berfokus pada menciptakan varians harga bahan yang menguntungkan dapat mencapai harga yang lebih rendah dan membeli kuantitas yang lebih besar atau membeli bahan dengan kuantitas yang lebih rendah. Akan tetapi, hal itu dapat menimbulkan penanganan persediaan berlebih dan biaya oportunitas yang disebabkan oleh kuantitas perbedaan yang besar atau meningkatnya kerusakan yang disebabkan oleh bahan yang berkualitas lebih rendah. Perusahaan yang menggunakan varian terutama untuk mencari kambing hitam seringkali menemukan bahwa manajer berusaha menipu dan mengelabui sistem. Manajer operasi tingkat rendah biasanya memiliki lebih banyak informasi tentang operasinya ketimbang manajer tingkat yang lebih tinggi. Jika supervisor menggunakan informasi tersebut untuk melawannya, manajer tingkat yang lebih rendah mungkin akan menahan atau memberikan informasi penting yang salah demi melindungi dirinya. Sebagai contoh, suatu perusahaan manufaktur mengikuti kebijakan pengurangan anggaran Departemen Period
berikutnya sebesar varian yang tidak menguntungkan departemen itu pada periode berjalan. Jika suatu divisi memiliki anggaran beban sebesar $50.000 untuk tenaga kerja dan $52.000 biaya tenaga kerja aktual yang menghasilkan varian tenaga kerja yang tidak menguntungkan sebesar $2.000. Anggaran periode selanjutnya akan dikurangi menjadi $48.000. Sistem tersebut menyebabkan manajer berusaha menipu dan memasukkan laporan demi menghindari varian yang tidak menguntungkan dan menghindari pengurangan atas anggaran. Kita dapat mengkritik ketika manajer departemen dalam situasi ini, tetapi desain sistemnya juga salah. Selanjutnya, variansi itu sendiri tidak dapat menyediakan gambaran yang lengkap tentang mengapa perusahaan mencapai atau gagal mencapai hasil yang dianggarkan. Sebagai contoh, salah satu penjelasan yang mungkin atas serangkaian varian Dominion adalah bahwa manajer melakukan trade-off. Mungkin manajer yang membeli bahan berkualitas substandar pada harga yang menguntungkan, yang menghemat $3.680, yaitu variansi harga bahan yang menguntungkan, mengetahui bahwa harga substandar akan menimbulkan pemborosan bahan yang lebih banyak atas variansi kuantitas bahan yang tidak menguntungkan sebesar $3.600. Dalam kasus ini, varian harga dapat mengoffset varian kuantitas bahan, seperti ditunjukkan oleh varian anggaran fleksibel bahan bersih sebesar $80 yang menguntungkan. Tentu saja, untuk memahami sepenuhnya pengaruh keputusan membeli bahan substandar mungkin masih memerlukan penyelidikan dan analisis lebih lanjut. Sebagai contoh, pemborosan bahan akibat bahan substandar juga mungkin menyebabkan penggunaan tenaga kerja langsung yang berlebihan. Mungkin Dominion menggunakan waktu tenaga kerja langsung untuk membuat unit yang berakhir cacat, sehingga hanya membuang-buang waktu saja. Misalkan waktu tenaga kerja yang dihabiskan pada unit cacat lebih besar dari varian harga fleksibel bahan yang menguntungkan sebesar $80 yang diuraikan pada paragraf sebelumnya. Jika keputusan untuk membeli bahan substandar tidak berhasil karena inefisien biaya tenaga kerja yang disebabkan oleh penggunaan bahan substandar melebihi penghematan bahan dari harga yang menguntungkan. Hal yang penting sekali lagi adalah bahwa varian merupakan alat yang bermanfaat yang menyediakan petunjuk dan menarik perhatian atas masalah, tetapi varian harga merupakan titik awal bagi pencarian jawaban atas pertanyaan yang kompleks, mengapa hasil aktual berbeda dari ekspektasi. Variance overhead. Evaluasi atas varian overhead berbeda dari evaluasi atas bahan langsung dan tenaga kerja langsung, karena biaya overhead umumnya merupakan biaya tidak langsung yang dialokasikan perusahaan dan bukan ditelusuri ke output. Variance overhead variable. Perusahaan mengalokasikan overhead variabel ke output berdasarkan beberapa pemicu biaya. Sebagai contoh, pemicu biaya overhead variabel untuk Dominion Company adalah jam tenaga kerja langsung. Varians anggaran fleksibel overhead variabel dapat dibagi menjadi dua varians. Jika aktivitas pemicu biaya aktual berbeda dari jumlah standar yang diizinkan untuk output aktual yang dicapai, kita memiliki varians efisiensi overhead variable yang dihitung sebagai berikut. Varians efisiensi overhead variable sama dengan aktivitas pemicu biaya aktual dikurangi dengan aktivitas pemicu biaya standar yang diizinkan, kemudian dikali dengan tarif overhead variable standar per unit pemicu biaya. Varians efisiensi overhead variable bergantung sepenuhnya pada apakah kuantitas pemicu biaya yang digunakan lebih besar atau lebih kecil dari kuantitas yang diizinkan untuk output aktual yang dicapai. Varians itu mengukur bagaimana pengendalian terhadap aktivitas pemicu biaya mempengaruhi biaya overhead variabel. Selanjutnya, varian pengeluaran overhead variabel.
muncul jika biaya overhead variabel aktual berbeda dari jumlah yang diprediksi untuk aktivitas pemicu biaya aktual, yang dihitung dengan varians pengeluaran overhead variabel sama dengan overhead variabel aktual yang dikurangi dari tarif overhead variabel standar per unit pemicu biaya yang dikalikan dengan aktivitas pemicu biaya aktual yang digunakan. Varian tersebut menggabungkan pengaruh harga dan kuantitas serta memberitahukan kita bagaimana biaya overhead variabel aktual dibandingkan dengan jumlah yang diprediksi untuk tingkat aktivitas pemicu biaya aktual. Paragraf 8-11 mengilustrasikan perhitungan varians overhead variable dan tetap untuk dominant company. Paragraf tersebut memecah varians overhead variable anggaran fleksibel yang tidak menguntungkan sebesar $500 untuk perlengkapan menjadi varians pengeluaran dan efisiensi, yang dihitung variasi efisiensi dengan mengalihkan tarif overhead variabel standar dengan perbedaan antara kuantitas pemicu biaya yang digunakan dan kuantitas pemicu biaya yang diizinkan untuk output yang dicapai. Untuk dominant company, standar mengizinkan setengah jam tenaga kerja langsung pemicu biaya untuk setiap unit output atau 3.500 jam yang diizinkan untuk 7.000 unit output yang dicapai. Karena itu, anggaran fleksibel berjumlah $4.200 untuk perlengkapan di paragraf 8-7 ditranslasikan menjadi $4.200 dibagi dengan 3.500 jam sama dengan $1,20 per jam tenaga kerja langsung yang diizinkan untuk output yang dicapai. Karena dominant company menggunakan 3.750 jam tenaga kerja, jika standar produksi 7.000 unit adalah setengah jam per unit dikali dengan 7.000 unit sama dengan 3.500 jam standar yang diizinkan, perusahaan itu menggunakan kelebihan 250 tenaga kerja. Setiap jam tenaga kerja memicu $1,20 overhead variabel, sehingga kelebihan jam tenaga kerja memicu 250 unit dikali $1,20 per unit sama dengan $300 biaya overhead variabel ekstra, yang dihitung dengan variansi efisiensi overhead variabel perlengkapan sama dengan jam tenaga kerja langsung aktual dikurangi jam tenaga kerja langsung standar yang diizinkan dikali dengan tarif overhead variabel standar per jam sama dengan 3.750 jam aktual dikurangi 3.500 jam standar yang diizinkan dikali dengan $1,20 per jam, yaitu sama dengan 250 kelebihan jam dikali dengan $1,20 per jam adalah $300 yang tidak menguntungkan. Contoh tersebut mengilustrasikan prinsip umum. Jika aktivitas pemicu biaya aktual melebihi aktivitas yang diizinkan untuk output aktual yang dicapai, varians efisiensi overhead variabel adalah tidak menguntungkan dan sebaliknya. Pada intinya, varians efisiensi overhead variabel memberitahukan manajemen beberapa besar biaya overhead variabel yang disia-siakan jika varians tidak menguntungkan atau dihemat jika varians menguntungkan akibat aktivitas pemicu biaya. Komponen lain dari varians anggaran fleksibel mengukur pengendalian atas pengeluaran overhead dengan aktivitas pemicu biaya aktual. Varians pengeluaran overhead variabel adalah perbedaan antara overhead variabel aktual dan jumlah overhead variabel yang diprediksi jika menggunakan 3.750 jam tenaga kerja langsung aktual, yang dihitung dengan variasi pengeluaran overhead variabel dari perlengkapan sama dengan overhead variabel aktual dikurangi dengan tarif overhead variabel standar dikali dengan jumlah tenaga kerja langsung aktual yang digunakan, yaitu $4.700 dikurangi dengan $1,20 dikali dengan 3.750, yaitu $4.700 dikurangi dengan $4.500 yang menghasilkan $200 tidak menguntungkan. Seperti varians lainnya,
Variance overhead variable tidak dengan sendirinya mengidentifikasi penyebab hasil yang berbeda dari anggaran statis dan fleksibel. Perbedaan antara variance efisiensi dan pengeluaran untuk overhead variable menyediakan landasan bagi investigasi lebih lanjut. Tetapi, satu-satunya cara bagi manajemen untuk menemukan mengapa kinerja overhead tidak sesuai dengan anggaran adalah menyelidiki penyebab yang mungkin. Variance overhead tetap. Kerangka kerja untuk analisis variance overhead tetap berbeda dari kerangka kerja untuk variance biaya variabel. Mari pertimbangkan supervisi pabrik, yaitu biaya tetap, yang ditunjukkan di bagian bawah peraga 8-11. Anggaran fleksibel di kolom B didasarkan pada penggunaan aktual pemicu biaya dan anggaran fleksibel di kolom C didasarkan pada penggunaan standar pemicu biaya selalu sama. Mengapa? Karena overhead tetap tidak bervariasi dengan tingkat penggunaan pemicu biaya. Karena tidak ada perbedaan antara kolom B dan C, seluruh varians anggaran fleksibel overhead tetap di peraga 8-11 adalah akibat perbedaan antara kolom A dan B. Perbedaan antara biaya overhead aktual di kolom A dan biaya yang dianggarkan di kolom B dan C tersebut merupakan varians pengeluaran overhead tetap. Sebagai contoh, varians pengeluaran overhead tetap supervisi pabrik Dominion Company adalah varians anggaran fleksibel sebesar $14.700 dikurangi $14.400 sama dengan $300 yang tidak menguntungkan, yaitu perbedaan antara biaya supervisi pabrik aktual dan jumlah tetap yang dianggarkan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila banyak kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.